Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakita Martalina Fatullah dengan NIM 22045033. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep, proses, peranan guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Konsep administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana adalah proses pengelolaan serta pemeliharaan fasilitas fisik dan non-fisik di institusi pendidikan. Termasuk dalam administrasi ini adalah perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan berbagai fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, serta perlengkapan pendukung pembelajaran lainnya. Proses administrasi sarana dan prasarana. 1. Identifikasi kebutuhan. Guru melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran. 2. Perencanaan dan pengadaan. Merencanakan dan mengkoordinasikan proses pengadaan berbagai fasilitas pendidikan. 3. Pengelolaan dan pemeliharaan. Mengelola penggunaan serta merawat sarana dan prasarana yang telah tersedia. 4. Evaluasi dan perbaikan. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan fasilitas dan melakukan perbaikan atau peningkatan jika diperlukan. Selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. 1. Pengidentifikasi kebutuhan. Guru berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran. 2. Perencanaan. Berkontribusi dalam perencanaan, pengadaan fasilitas, serta pembagian ruang kelas dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, pengelolaan. Mengatur penggunaan fasilitas secara efisien dan memastikan keamanan serta kenyamanan lingkungan belajar. Keempat, pemeliharaan, bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara fasilitas pendidikan agar tetap dalam kondisi yang baik. 5. Inovasi, berperan dalam mengusulkan dan mengimplementasikan inovasi untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya yaitu tantangan dan solusi terhadap konsep proses peranan guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, tantangan. 1. Keterbatasan anggaran. Sekolah seringkali menghadapi keterbatasan dana untuk memperbaiki atau meningkatkan fasilitas fisik dan non-fisik. 2. Infrastruktur yang kurang memadai. Beberapa sekolah mungkin memiliki infrastruktur yang sudah tua atau tidak memadai untuk mendukung pembelajaran yang efektif. 3. Pemeliharaan yang tidak teratur. Kurangnya perawatan teratur terhadap fasilitas sekolah dapat menyebabkan penurunan kualitas dan keamanan lingkungan belajar. 4. Keterbatasan ruang dan sumber daya. Jumlah ruang kelas yang terbatas dan ketersediaan sumber daya yang terbatas dapat menjadi hambatan dalam menyediakan lingkungan pembelajaran yang ideal. 2. Solusi. 1. Kolaborasi dengan pihak terkait. Guru dapat bekerjasama dengan pihak-pihak eksternal seperti pemerintah daerah, organisasi nirlaba, atau perusahaan swasta untuk mendapatkan dukungan finansial tambahan. 2. Penggalangan dana. Mengadakan kegiatan penggalangan dana di sekolah seperti konser amal, bazar, atau proyek crowdfunding untuk mengumpulkan dana tambahan untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. 3. Pemeliharaan preventif. Melakukan pemeliharaan rutin secara preventif untuk mencegah kerusakan dan memperpanjang umur pakai fasilitas. 4. Pemanfaatan teknologi. Menggunakan teknologi untuk memaksimalkan penggunaan ruang kelas dan sumber daya seperti penerapan sistem, manajemen ruang kelas digital, atau penggunaan perangkat lunak pembelajaran online. 5. Pengelolaan sumber daya dengan bijak. Mengelola sumber daya yang tersedia dengan bijak dan kreatif seperti mengatur jadwal penggunaan ruang kelas secara efisien atau memanfaatkan ruang terbuka untuk aktivitas pembelajaran. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan terciptanya lingkungan pembelajaran yang kondusif dan efektif. Melalui konsep administrasi sarana dan prasarana, guru bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan, mengelola, dan memelihara berbagai fasilitas pendidikan. Proses ini melibatkan langkah-langkah yang terstruktur, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana meliputi pengelolaan, penggunaan fasilitas, perencanaan pengadaan, pemeliharaan, serta inovasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan belajar. Guru juga berperan sebagai pemimpin dalam mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam administrasi sarana dan prasarana.
dengan mencari solusi yang inovatif dan berkolaborasi dengan pihak terkait. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.